Anda sendiri sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini dan juga pekan ini seperti apa, Mas Wisnu? Iya, menarik sekali Mbak Iva kalau kita lihat market pada pekan ini gitu ya. Di hari kemarin BPS baru saja merilis data inflasi yang kalau kita lihat trennya cenderung turun ya di 2,28 dan sebelumnya kan 3,27 ya. Terus kalau kita lihat di saat yang sama memang ada rilis data PMI manufaktur kita yang justru mengalami penurunan gitu ya. Tapi dari sisi nilainya sebenarnya kita masih dalam level yang ekspansi gitu ya. Kemarin itu 52,3 poin gitu ya. Dan ini sebenarnya merupakan level PMI manufaktur kita yang ekspansi sepanjang 25 bulan berturut-turut. Which is kalau kita bicara data inflasi kemarin yang cenderung lebih rendah, terus PMI manufaktur yang sebenarnya dalam level yang ekspansi sepanjang 2 tahun lebih, artinya ini memberikan optimisme terkait dengan kondisi ekonomi domestik kita, Mbak Iva. Jadi makanya nggak heran kemarin indeks kita tuh masih bisa menguat. Dan hari ini kami melihat market itu masih akan cenderung volatil dalam artian bergerak di range 6.900 sampai 7.000-an ya. Tentu ada katalis-katalis yang ikut mempengaruhi seperti nilai tukar rupiah yang kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini sudah tembus di atas 15.500-an. Terus di saat yang sama, ekspektasi bahwa The Fed ini masih cenderung lama mempertahankan suku bunga yang dalam level yang tinggi ya, mengingat data-data yang rilis menunjukkan adanya perbaikan ekonomi, misalkan PMI manufaktur Amerika Serikat dari ISM itu menunjukkan adanya pemulihan ya, walaupun memang masih dalam level yang kontraksi. Kami rasa itu Mbak Iva. Oke baik, Mas Wisnu tadi Anda katakan begitu ya, ISG di hari ini akan berada di rentang 6.900 hingga 7.000. Andai memang indeks harga saham gabungan bisa saja menyentuh level 7.000, sebetulnya sektor apa yang kiranya juga akan ikut terkerek naik? Ya, kalau kita bicara historikal, kami mencermati 3 bulan terakhir yang konsisten menjadi pendorong ISG itu, Mas Bram, ada sektor energi dan basic material. Kalau kita bicara sektor energi, tentu katalis utama berkaitan dengan crude oil ya, yang kalau kita lihat 3 bulan terakhir crude oil ini konsisten mengalami kenaikan seiring dengan memang OPEC Plus itu konsisten untuk pangkas produksi mereka. Jadi mereka membatasi supply globalnya. Dan ini kita lihat langkah yang dilakukan OPEC Plus ini berhasil mengangkat harga crude oil itu tadi. Terus yang di saat yang sama kita lihat harga batu bara ya. Harga batu bara terbaru itu di atas $158 per metric ton. Jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa bulan sebelumnya yang sempat sentuh 130-an. Dan ini tentu menjadi katalis pendorong. Terus kita lihat juga di basic material, Mas Bram. Basic material ini banyak sekali emiten-emiten yang berkaitan dengan energi terbarukan, terutama yang misalkan grupnya BRPT ya, yang kalau kita lihat brand mau IPO dan ini ternyata banyak terjadi kenaikan. Terus ada Aman juga yang sebagai market leadernya di sektor ini ikut mendorong kenaikan dari basic material. Kami rasa itu, Mas Bram. Oke, nah tadi Anda menyebutkan bahwa sektor pengereknya bisa adalah sektor energi. Tapi kalau kita lihat pergerakannya pagi hari ini sebetulnya kalau kita lihat Medco bahkan melemah lebih dari 2%. Demikian juga dengan ENGR begitu ya juga kita lihat NNRG maksud saya ini juga melemah hingga 1,49% begitu Mas Wisnu. Sebetulnya apa yang menjadi pemberat ya bagi sejumlah sektor teknologi ini sendiri? Ya, kalau kita ngelihat memang take profit ya, karena memang kalau kita bicara sektor energi kan tadi sudah kita bahas bahwa sudah mengalami kenaikan dalam rentang 3 bahkan sampai 4 bulan ya, Mbak Iva. Jadi take profit kalau kita lihat juga harga komoditi energi seperti crude oil, makanya kayak Medco cenderung bergerak take profit itu saya kira hal yang wajar. Yang merasa itu Mbak Iva. Oke, baik. Oke baik, Mas Wisnu, masih di sektor energi, di mana kita kaitkan dengan bursa karbon yang telah dibuka oleh pemerintah. Sebetulnya untuk perusahaan yang mana juga fokus terhadap energi baru terbarukan, apakah ini juga menjadi sentimen yang cukup baik ke depannya, Mas Wisnu? Iya, kami rasa iya. Kenapa?
Makanya sebenarnya sudah tercermin dari kenaikan sektor basic material, Mas Bram, yang terutama emiten-emiten yang mendapatkan keuntungan dari kredit karbon. Kita ambil contoh misalkan pergerakan dari grupnya yang akan mau IPO ya, misalkan seperti Brand yang dia punya induknya seperti BRPT. Nah, BRPT ini kan di basic material, dia ikut keangkat gitu ya. Terus kita juga lihat misalkan seperti Aman gitu ya. Aman ini kan juga berkaitan dengan tembaga dan mineral lainnya. Dan ini kan sebenarnya komponen-komponen untuk membentuk berkaitan misalkan seperti sonar panel, surya panel gitu ya, untuk pembangkit tenaga surya gitu ya, Mas Bram. Jadi kita ngelihat katalis-katalis ini banyak direspon juga gitu untuk kenaikan pergerakan emiten-emiten yang di dalamnya. Jadi kami melihat sektor ini masih sangat menarik gitu ya untuk berpotensi terjadinya kenaikan, terutama dengan adanya bursa karbon. Dan bursa karbon ini kan masih sangat early banget gitu ya, dan kita ngelihat prospeknya memang masih sangat menarik, terutama kalau kita lihat luasan misalnya kita lihat hutan bakau kita yang kita punya luasan 3,2 juta hektar, which is ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar kalau kita kaitkan dengan bursa karbon.